bagaimana mentreatment denial ini? Pertama, pahami Halo teman-teman pejuang RSP. Sesi sharing kali ini saya ingin membahas satu materi yang cukup klasik dan sangat menarik untuk kita bahas dari dunia psikologi, yaitu tentang defense mechanism. Materi ini dikembangkan oleh Anna Freud. Anna Freud ini anaknya Sigmund Freud yang membahas lebih detail tentang 10 jenis reaksi manusia saat dia ngerasa nggak nyaman, saat dia ngerasa cemas, saat dia insecure, terancam, atau ada situasi krisis percaya diri, atau semacam mode waspada dan sejenis itu. Dengan memahami ilmu ini ya teman-teman, kita jadi paham dan aware saat kita merasa tidak nyaman atau mode waspada kita aktif, kita akan lebih memilih mekanisme apa. Ini merupakan reaksi purba alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Hanya saja, kalau kita tidak dapat mengelolanya secara tepat, ketidaknyamanan dan kecemasan ini bisa memperburuk situasi ya teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau kita sadar, kita bisa memilih apa cara yang akan kita pilih biar ancaman-ancaman yang kita hadapi ini mendapatkan solusi terbaik. Yuk, saatnya belajar ilmu tentang defense mechanism ini agar kita lebih aware lagi. Dan yang paling penting ya, bagaimana kita cara mentreatment kalau kita sudah tahu mekanisme kita itu seperti apa saat melakukan pertahanan. Dalam tesisnya, Anna Freud ini menyimpulkan ada 10 mekanisme pertahanan diri yang umum dan biasa dilakukan oleh manusia. Ya, contohnya beberapa seperti denial, displacement, repression, depression, compensation, rejection, sublimation, dan macam-macam. Yang mungkin ya nanti kita akan bahas satu persatu secara bertahap di sesi-sesi berikutnya. Nah, untuk sesi ini saya ingin membahas tentang defense mechanism yang paling banyak digunakan oleh orang umum, dan mungkin kita juga sebenarnya sering menggunakannya, tapi kita juga jarang aware, nggak ngerti. Terus kenapa kita menggunakannya juga, terus tiba-tiba suka bilang, kenapa ya gue kayak gini? Mekanisme pertahanan paling primitif ini disebut sebagai denial atau penyangkalan. Ya, kita bisa menyebutnya sebagai ngeyel, bengkeng, atau bahasa lainnya penolakan. Ya, mekanisme pertahanan diri penolakan ini merupakan teknik paling banyak yang dipakai oleh manusia, mungkin termasuk kita. Denial ini menolak fakta, realita, menolak data, dan kenyataan yang jelas-jelas terpampang nyata di depan kita dengan membuat realita atau fakta atau alibi-alibi palsu. Nah, orang-orang yang menggunakan teknik ini seringkali insecure, sehingga suka bikin fakta-fakta baru atau ngotak-ngatik data atau fakta yang ada. Nih contohnya, sering nggak kita nemu seorang manajer atau melihat seorang manajer yang targetnya nggak capai, terus ngeles, nggak kok, masih ada waktu. Padahal ini jelas-jelas secara perhitungan logika dan rasionalnya ini nggak bakal capai target. Begitu juga ada staff yang jelas-jelas tidak menyelesaikan pekerjaannya, ini masih ngeyel, udah kok ini udah selesai, padahal baru setengah atau belum proses finishing, belum sampai mentok gitu, belum proses akhir. Mekanisme defense yang ngeyelan ini dalam kadar tertentu ya bisa berbahaya teman-teman, karena ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan diri kita sendiri. Kita hanya bisa menggunakan teknik ini dalam situasi dan kondisi tertentu. Misalnya ada sesuatu yang urgensi yang sangat penting dan impact-nya lebih besar teman-teman. Contohnya, kalau kita sebagai tim atau sebagai staff dikasih target terus nggak capai, terus atasan atau bos komplain, ngomel-ngomelin kita, ya kan? Ya kita boleh-boleh saja seperti Daniel dan punya keyakinan nggak sepenuhnya salah kita kok, dan kita merasa bahwa ada peran atasan kita sehingga target-target kita ini nggak achieve. Tapi di kondisi tertentu saja, misalnya kita sedang terdistrak, harus menyelesaikan urusan keluarga terlebih dahulu, seperti keluarga sedang sakit, sehingga kerjaan kantor ini jadi terganggu.
Tapi kalau kita sering-sering menggunakan teknik ini juga, ya bahaya. Karena kita jadi nutup diri dengan hal-hal yang sebenarnya bisa mengimprove atau meningkatkan kemampuan dan kepribadian diri kita. Karena teknik Daniel ini teknik paling mudah dan paling sederhana. Sesederhana tutup gerbang faktor-faktor eksternal dan sesuatu yang ikut campur mempengaruhi terhadap pikiran-pikiran atau keyakinan yang kita miliki. Pokoknya kita yang paling benar, semuanya salah. Nggak urus, nggak peduli. Nih, biasanya kata-katanya yang muncul kalau dikasih tahu begini, bodoh amat, terserahlah, nggak urus, nggak peduli, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, gimana kita men-treatment kalau kita punya habit defense mechanism-nya yang kayak gini, yang Daniel kayak gini? Karena kalau nggak dikelola secara tepat, ya itu tadi, bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Oke, bagaimana men-treatment Daniel ini? Pertama, pahami bahwa realitas yang kita denialkan adalah kondisi sementara. Fakta dan nyatanya ya tidak seperti apa yang kita pikirkan atau yang kita yakini. Karena pemahaman kita itu sebenarnya ya pemahaman palsu atau pemahaman penolakan gitu. Faktanya ya yang disampaikan orang-orang tadi. Bos kita notice, bos kita komplain, customer komplain, kemarahan klien, atau reaksi orang-orang terhadap pikiran atau Daniel kita. Ya itu senyatanya, faktanya. Pada waktunya kita juga harus menerima dan menghadapi serta menyelesaikannya, teman-teman. Ya mau nggak mau, ya kan? Ya karena mau menolak bagaimanapun, mau lari sejauh apapun, faktanya itu adalah masalah yang sedang kita hadapi. Semua ada konsekuensinya. Semakin kita denial, semakin tambah habis lah kita. Nah, hadapi atau selesaikan dan tuntaskan bagaimanapun caranya. Karena kalau nggak kita selesaikan, ya itu tetap menjadi fakta, gitu, tetap menjadi kondisi yang sesungguhnya. Yang kedua, coba kita turunkan level ego dan pride kita. Standar-standar yang sudah kita miliki, coba kita mulai kompromikan. Kalau memang dampak dan impact-nya lebih luas, lebih besar, dan lebih banyak artinya gitu ya. Nah, menurunkan level ego dan kebanggaan kita selama ini bisa jadi pintu masuk agar kita menjadi lebih baik, agar kita menjadi lebih improve dari sebelumnya. Yang ketiga, belajar untuk sering mereview dan merevisi action-action kita. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diimprove. Pokoknya fokus, kebaikan, perbaikan, kebaikan, perbaikan, kebaikan, perbaikan. Review, revisi, action lagi. Review lagi, revisi lagi, action lagi. Review, revisi, action lagi. Seterusnya begitu. Masalahnya, kalau kita udah sering banget pakai teknik pertahanan diri Daniel ini dalam jangka waktu yang sangat lama, jadi kita nggak aware dan jadi kayak biasa aja, jadi ketagihan dan susah banget dihilanginnya. Semoga kita bisa terhindar dari sikap-sikap yang seperti itu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.